Mendagri Tito berkata, masalah Jakarta tak ringan, tapi alhamdulillah Pak Anies bisa selesaikan. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pejabat lama, termasuk Bapak Anies Baswedan dan pejabat dia yang telah melaksanakan tugasnya. Tidak gampang di Jakarta, apalagi jumlah penduduknya ya 5 tahun. Kompleks sekali masalah Jakarta ini. Dan ini bagian dari sebuah proses penjaminan agar pemerintahan berjalan dengan baik. Kita ingin agar ketika terjadi tuntasnya masa jabatan, maka yang menuntaskan itu menyampaikan kepada yang akan bertugas berikutnya, agar yang akan bertugas berikutnya bisa mengantisipasi apa-apa saja yang perlu menjadi perhatian, apa-apa saja yang masih menjadi PR. Dengan begitu kesinambungan dalam pemerintahan terjadi dengan baik. Dan ujungnya masyarakat akan merasakan bahwa proses demokrasi yang selalu berujung kepada berakhirnya masa jabatan dan dimulainya masa jabatan itu tidak berarti ada interupsi di dalam pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Ya, saya sedikit saja. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Presiden, Bapak Wakil Presiden yang menghormati Mendagri. Saya hari ini sudah dilantik dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur periode 2017-2022, Pak Anies Baswedan yang saya banggakan, saya cintai. Tentunya tadi beliau Mendagri sudah menekankan beberapa poin-poin dan itu akan kami masukkan di dalam sebuah program di 2023, termasuk juga Anies menyampaikan di dalam LPD nanti kami rinci dan tentunya pembangunan yang bagus dan baik untuk masyarakat pasti saya akan lanjutkan. Dan terakhir saya harus bekerja dan bekerja. Kita di Jakarta menyambut sekali karena Pak Heru Budi Hartono ini, beliau adalah orang yang tumbuh berkembang di Jakarta karirnya. Tahu persis apa yang menjadi tantangan, tahu persis situasi Jakarta. Jadi kita bersyukur bahwa yang akan menjadi PJ Gubernur adalah beliau. Dan kami percaya Pak Heru ini amat mumpuni, amat berpengalaman, jejaringnya luas. Insya Allah akan sukses menjalankan tugasnya. Mendagri Tito berkata, masalah Jakarta tak ringan, tapi alhamdulillah Pak Anies bisa selesaikan. Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian mengucapkan selamat dan terima kasih atas kerja keras dan pengabdian Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Ahmad Riza Patria. Ucapan tersebut disampaikan Tito dalam acara pelantikan PJ Gubernur DKI Jakarta yang digelar di Gedung Sasana Bakti Praja Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Anies dan Bapak Riza, terutama Bapak Anies 5 tahun. Saya kira saya pernah lama dinas di Jakarta, termasuk di Kapolda Metro Jaya, ujar Tito dalam sambutannya. Tito pun mengaku kagum atas kinerja yang ditunjukkan Anies dan Riza selama memimpin DKI 5 tahun terakhir. Terlebih sebagai ibu kota negara, DKI Jakarta, menurut Tito, memiliki permasalahan yang jauh lebih kompleks untuk ditangani ketimbang daerah atau provinsi lainnya. Namun baik Anies maupun Riza, dinilai Tito berhasil menangani itu dan menghadirkan solusi-solusi terkini untuk menangani permasalahan di Jakarta. Tidak ringan, mengatasi permasalahan di Jakarta sangat-sangat kompleks sekali. Tapi Bapak, alhamdulillah bisa menyelesaikannya. Alhamdulillah insya Allah dalam keadaan husnul khotimah, ucap Tito. Demikian juga Bapak Riza sebagai pengganti Bapak Sandiaga Uno. Terima kasih banyak
atas dedikasi Bapak kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Saya selaku mewakili pemerintah pusat memberikan apresiasi yang tinggi kepada bapak-bapak berdua dan insya Allah semua akan dapat dijalani dan dapat pahala berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambungnya. Tak hanya kepada Anies, Tito juga mengucapkan selamat kepada Kasat Pers Heru Budi Hartono atas pelantikannya kepada PJ Gubernur DKI Jakarta. Ia berharap Heru dapat meneruskan kerja baik pimpinan sebelumnya, termasuk menghadirkan solusi-solusi yang lebih segar terkait permasalahan yang muncul di ibu kota. Kemudian kepada Bapak Heru, kami ucapkan selamat atas amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepercayaan dari pimpinan negara, Bapak Presiden, dengan tugas yang baru. Kita tahu memang tidak ringan jika di masa-masa sebelum Bapak Anies, selama masalah-masalah yang memang reguler rutin yang berlangsung di Jakarta selama ini. Tetapi menghadapi tantangan tidak ringan ketika menghadapi pandemi COVID-19. Dan ini dapat dilalui dengan aman dan baik. Kata Tito, tantangan baru seperti gejolak ekonomi, krisis pangan, hingga energi, menurut Tito akan jadi beberapa permasalahan yang nantinya ke depan akan jadi beberapa hal yang harus ditangani Heru. Kita berharap dampak COVID ini yang mungkin masih ada dapat ditangani oleh Bapak Heru selain hal-hal yang reguler rutin. Kita akan menghadapi tantangan ke depan yaitu gejolak ekonomi, krisis pangan, dan energi yang berimbas pada ekonomi dan keuangan global. Tentu ini berimbas kepada kita semua juga, termasuk kota Jakarta, ungkap Tito. Mari kita bekerja sama nanti menangani permasalahan dampak-dampak yang akibat nanti inflasi dan lain-lain, kata Tito. Sebelumnya, Tito telah melantik 3 PJ Gubernur dan Bupati. Nantinya, PJ Gubernur akan menjabat paling lama setahun, tapi bisa diperpanjang hingga terpilih Gubernur dan Wagub definitif hasil Pilkada serentak tahun 2024. Berikut 3 nama PJ Gubernur yang dilantik. Yang pertama, PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Yang kedua, PJ Bupati Yapen, Kifrianus Yemaibay. Yang ketiga, PJ Bupati Tolikara, Marden Gogoya. Pelantikan Heru berdasarkan Kepres nomor 100/P tahun 2022 tentang pengesahan dan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta masa jabatan 2017-2022 dan pengangkatan pejabat Gubernur DKI Jakarta. SBY JK Surya Paloh sudah duduk semeja bersama Anies AHY di pernikahan Putri Habib Salim Segaf. Dinamika politik jelang kontestasi pemilihan presiden atau Pilpres tahun 2024 mendatang semakin menghangat. Terbaru, tokoh politik senior duduk satu meja bersama bakal calon presiden Partai Nasdem Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Saat acara pernikahan Putri Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Habib Salim Assegaf Al-Jufri pada Minggu malam, ada peristiwa penting. Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, Surya Paloh, dan Yusuf Kala duduk bersama Anies AHY. Anies AHY adalah salah satu paket pasangan Pilpres yang digadang-gadangkan akan diusung oleh koalisi Demokrat, PKS, dan Nasdem. Dalam acara yang berlangsung di Balai Sudirman, Jakarta Selatan itu, para tokoh senior bersama Anies AHY tampak berbincang. Selain tokoh-tokoh tersebut, sebenarnya ada beberapa petinggi yang juga hadir, di antaranya Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Menko Polhukam Mahfud MD, Koordinator Jurubicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menjelaskan bahwa dalam pertemuan semeja itu terjadi secara alamiah. Herzaki menekankan bahwa dalam acara pernikahan itu yang utama adalah silaturahim. Tujuan silaturahmi itu untuk mendoakan mempelai agar menjadi keluarga yang baik, mendoakan yang baik-baik untuk tuan rumah agar bahagia dan langgeng.
Demikian kata Herzaki. Saat ditanya apakah perbincangan semeja itu membahas Pilpres, Herzaki hanya menjawab bahwa kebersamaan yang terjadi pada elit Demokrat, PKS, dan Nasdem bisa terjaga, menyalakan dan mewujudkan asa perubahan dan perbaikan di negeri ini, pungkas Herzaki.